Oke, halo, selamat malam Natasha. Apa kabar? Baik, oke, baik. Natasha udah mulai udah mulai sekolah lagi? Hmm? Udah. Oh, udah, oke deh. Siap, terima kasih. Pekan kemarin tuh Kak Yana nungguin, tapi kan Natasha nggak masuk-masuk, ya wes, nggak apa-apa. Jadi untuk lessonnya itu digeser ya. Lessonnya itu digeser. Jadi untuk pertemuan hari ini tuh yang pertemuan pekan kemarin, jadi nanti bergeser seterusnya ya. Jadi tidak tidak di kelas menggantikan, tapi jadwalnya jadi digeser, gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Natasha yang sudah bergabung pada pertemuan di pekan ini, di mana di hari Rabu jam 7 malam ini, seperti biasa, kita akan kembali belajar untuk kelas Python Start. Kemudian pada pertemuan hari ini, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-26. Nah, di mana di pertemuan ke-26 ini, seperti yang sudah Kayana infokan, itu nanti kita akan membuat game clicker. Nah, game clicker ini nanti akan kita pelajari selama 3 kali pertemuan. Nanti ada part 1, part 2, dan juga part 3. Nah, nanti 3 pertemuan ke depan kita akan mempelajari terkait dengan pembuatan game clicker, gitu ya. Nah, baik tanpa lama lagi, Kak Yana izin share screen dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di pekan hari ini. Stiker untuk akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kemudian pada pertemuan hari ini kita memasuki modul yang keenam, pelajaran yang ketiga. Kemudian untuk yang kita pelajari itu adalah game clicker part yang ke-1 terlebih dahulu. Nah, nanti di sini Kak Ena akan menjelaskan terkait dengan overview pembelajarannya seperti apa, materi yang akan kita pelajari juga seperti apa. Oke. Nah, contoh dari game clicker yang akan kita pelajari atau akan kita buat selama 3 pertemuan ke depan. Nah, di sini kita berarti harus bikin empat dulu nih, ada 4 kotak. Nah, di mana masing-masing kotak ini nanti itu akan harus kita klik secepat mungkin. Nah, kemudian di sini kita menambahkan variabel waktu dan juga variabel poin. Nah, waktunya ini di sini kita beri apa namanya beri stat atau kita setting waktunya itu di 10 detik. Nah, kemudian nanti kalau Natasha berhasil mengklik tombol klikernya itu dengan cepat, nanti kita akan mendapatkan poin 1. Tapi kalau salah klik, nanti poinnya akan -1. Jadi, dalam waktu 10 detik, mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara mengklik kotak yang muncul pada layarnya. Nah, ini kurang lebih project akhirnya itu seperti ini. Nah, kemudian apa saja yang nanti akan kita kerjakan untuk membuat game clicker ini? Yang pertama, kita bikin dulu 4 sprite. Nanti kita bikin 4 sprite kartu pada tampilan scene-nya kayak tadi. Kemudian nanti kita akan membuat label klik. Nah, di mana label kliknya ini nanti dia akan muncul secara acak. Nanti dia itu akan muncul secara acak pada 4 sprite kartunya. Oke. Nah, kemudian di sini player atau kita yang memainkan itu harus mengklik kartu dengan label klik sebelum nanti label kliknya itu menghilang. Oke. Kemudian selanjutnya, yang kedua, nah di sini kita mengkliknya itu dengan menggunakan mouse. Nah, nanti kita akan tambahkan program yang mengklik dengan mouse. Oke. Selanjutnya, pada scene itu kita menambahkan 2 variabel. Yang pertama variabel waktu dan juga yang kedua variabel poin. Nah, di mana variabel waktu ini dia itu ada sistem counternya. Nah, nanti dia akan meng-counter atau akan menghitung selama 10 detik. Kemudian untuk poin, nah di sini misinya kita harus mengumpulkan 5 poin. Nah, poin ini didapat dengan cara mengklik label yang terdapat pada 4 sprite kartunya. Kemudian di sini ada kondisi menang dan juga kondisi kalah. Kondisi menang jika kita berhasil
mengklik sebanyak 5 kali dalam 10 detik. Nah, kalau kita tidak bisa mengklik sebanyak 5 kali dalam 10 detik pada label kartu, maka nanti akan kalah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu enggak? Ya, aman ya. Ini untuk persyaratan ketika kita mau membuat project game clicker ini. Oke, nah nanti kalau Natasha ngebuka akun belajar algoritmiknya, itu nanti akan ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan sebelum nanti kita masuk ke program pembuatan programnya. Ada membuat mind map, ada membuat checklist, kemudian nanti akan ada presentasi kalau proyeknya sudah selesai. Oke. Nah, ini yang pertama dulu nih. Di sini ini adalah mind map atau alur berpikirnya kalau kita mau membuat sebuah game clicker. Nah, yang pertama di sini ada formalitas, ada fungsional. Kalau formalitas kayak tadi, kita harus nyiapin berapa kartu, kemudian harus bikin label apa. Nah, kalau fungsional itu nanti kita tentukan si kartu ini bisa kita klik menggunakan mouse. Nah, jadi dari game besarnya itu kita breakdown dulu. Cara pengerjaan itu mind map-nya itu mappingnya seperti apa. Nah, mappingnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian, nah ini lebih lengkapnya nih. Mind map, ketika kita mau membuat clicker, nah nanti ini Nasya boleh di-capture soalnya nanti diminta untuk bikin ini. Ada dua tahapan besar dalam membuat game clicker. Yang pertama formalitas, yang kedua fungsional. Formalitas, di sini kita bikin kartu sprite. Nah, tadi ada 4. Kemudian ada penghitung statistik atau menambahkan variabel. Tadi ada variabel waktu dan juga variabel poin. Kemudian ada bagian fungsional. Nah, kalau fungsional ini nanti kita harus mengklik pada kartu dengan label klik. Kemudian nanti ada juga kondisi atau keadaan kalau kita mengklik pada kartu kosong. Nah, nanti akan di breakdown seperti mind map seperti ini. Oke, di capture aja dulu. Nanti ketika diminta untuk bikin mind map, tinggal dibikin ulang aja. Nah, ini ada beberapa penjelasan lanjutan dari yang tadi. Ada kartu sprite, di mana kartu sprite ini kita bikin versi panjang, kemudian berwarna. Dia ada ada bingkainya atau ada garis tepinya. Ada prasasti. Kemudian untuk penghitung statistik, nanti dia akan muncul waktu kayak tadi ada waktunya, kemudian di bawah ada counternya, kemudian yang kedua ada poin, poinnya juga sama, ada label poin, kemudian ada counter poinnya. Nah, kemudian huruf terakhir itu adalah tadi menang ataupun waktu habis. Menang kalau 5 poin dalam 10 detik. Dan dia waktunya habis kalau waktunya 10 detik itu dia sudah habis, maka akan muncul tampilan waktu habis. Nah, kemudian di sini ada fungsional, klik pada kartu dengan label klik. Nah, nanti Dita akan sorot warnanya. Kayak tadi tuh kalau kita mau mengklik kartunya akan tersorot warna hijau. Kemudian kalau kita berhasil mengklik, poinnya akan bertambah. Kemudian di sini kalau kita mengklik kartu kosong, nanti yang sorotnya itu warna merah, kemudian akan mengurangi poin yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini kurang lebih mind map-nya itu seperti ini. Oke, nah ini nanti bikin daftar checklist. Oke, kemudian pada pertemuan hari ini, di sini kita akan menggabungkan beberapa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita mendevelop Pygame, kemudian membuat kelas, kemudian kita membuat template. Template-nya itu nanti kita bikin background atau latar belakang, kemudian kita bikin kartunya, di mana kartunya itu nanti akan ada bingkai dan juga ada warnanya. Nah, ini materinya udah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti akan kita coba elaborasikan untuk membuat proyeksi game clicker ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oke. Nah, ini pada part pertama ini perlu bahas sama pertemuan 3, itu kita tinggal mengembangkan saja. Oke, Kayana review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya.
untuk nge-recall, untuk nge-refresh kembali gimana kalau kita membuat sebuah scene atau latar belakang dari si warnanya. Di sini ada window display set mode 500-500 untuk menentukan lebar dan tinggi dari jendela yang mau kita bikin. Frame-nya itu lebar sama tingginya mau seberapa. Kemudian jendela fill ini untuk menambahkan warna pada latar belakang atau pada background-nya. Kemudian ada Pygame Display Update, ini untuk memperbaharui. Maksudnya membaharui itu adalah nanti si latar belakangnya itu atau jendela game itu kan bisa kita rubah tampilan dari belakangnya itu. Kemudian kita bikin jam pygame.time.clock. Nah, ini untuk membuat timer. Kemudian jam tick ini untuk refresh rate-nya. Oke, frame per second. Jadi kalau Natasha perhatikan, game itu sebetulnya dia mempunyai beberapa frame. Nah, cuman kenapa tidak terlihat seperti berubah-berubah frame-nya? Itu karena FPS-nya. Kalau FPS-nya 40 frame per second-nya, berarti dalam 1 detik, games-nya itu berganti sebanyak 40 frame. Nah, gitu ya. Kalau Natasha lihat ini, lihat billboard. Kalau lihat billboard dalam keadaan jauh kan, perubahannya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau Natasha lebih dekat, billboard itu nah dia ada LED di mana LED-nya itu kalau kita lihat itu perubahannya sangat cepat sekali. Nah, itu frame per second. Nah, kemudian seperti biasa ini ada kalkulator RGB nanti untuk menentukan warnanya mau seperti apa. RGB ini berarti kan gabungan dari 3 buah warna red, green sama blue. Nah, nanti Natasha tinggal tentukan aja warnanya mau apa. Kemudian nanti tinggal di copy aja untuk yang si angka-angkanya. R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Nah, ini ada flowchart. Nah, di mana si flowchart ini dia untuk ngelooping. Ngelooping. Sebetulnya games itu semuanya di looping. Cuman yang membedakan apa? Dia itu ngelooping, tapi dengan posisi yang berbeda, dengan frame per second-nya yang berbeda, dengan warnanya yang berbeda. Sebetulnya dia itu mengulang. Oke, nah kemudian di sini untuk loop game dengan scene sederhana, seperti biasa di sini kita harus import dulu modul Pygame, kemudian membuat objek scene kayak tadi ada lebar sama tinggi, mengisi skin dengan warna, fill, membuat timer, jam, kemudian looping, pasang frame per second, baru di sini untuk merubah atau memperbaharui scene-nya. Nah, ini kurang lebih template gamenya itu seperti ini. Oke, nah di sini, ini kalian ulangi lagi. Ini adalah program untuk membuat kelas. Nah, di sini Natasha bisa perhatikan, kalau kita mau membuat kelas baru, maka kita harus inisialisasi dulu. Nah, inisialisasi dulu, kemudian self dari kelasnya apa, propertinya apa. Nah, ini adalah program yang kita buat untuk membuat kelas yang baru. Oke. Kemudian, nah ini ada program superclass dan juga kelas turunan atau inheritance kalau Natasha masih ingat, di mana kelas turunan itu adalah bagian dari superclass. Kak Yana ini bagian kecil dari orang tua Kak Yana. Cuman di sini turunannya itu dia mempunyai properti dan juga metode dia sendiri. Contohnya, Kak Yana ini adalah keturunan dari orang tua Kak Yana, dari ibu misalnya. Nah, Kak Yana tuh mirip banget sama ibu. Cuman Kak Yana punya DNA sendiri, DNA tambahan, properti tambahan. Misalnya ibu Kak Yana keriting tapi Kak Yana rambutnya ikal. Nah, itu adalah kelas turunan. Kelas turunan itu masih bagian dari si superkelas. Cuman kita bisa menambahkan properti dan metode yang baru. Jadi nggak identik, bukan nggak identik. Dia itu bagian dari superkelas, tapi kita bisa nambahin properti baru. Oke. Nah, kemudian ini untuk kelas turunan. Nah, kalau kita mau bikin kelas turunan, pastikan nama dari superkelasnya itu kita tambahkan. Kenapa? Karena
turunan itu masih bagian dari superclass. Nah, cuman di sini kita bisa nambahin lagi, bisa develop fungsi, inisialisasi lagi. Nah, ini adalah bagian dari si properti dan juga metode yang mau kita tambahkan pada kelas turunan. Kenapa harus harus pakai super lagi? Ya iya, karena kan turunan masih bagian dari superclass. Nah, itu. Nah, ini untuk yang space shooter kemarin. Yang list, materi yang list ini untuk menyimpan jenis data berbeda dalam bentuk yang berurutan. Nah, di sini dimulainya itu dari nol ya. Dimulainya itu urutannya dari nol. Nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau kita mau mencetak angka salah satu yang ada pada variabel hasil, tinggal kita masukin di sini. Print hasil terbaik, string, akan mengambil pada variabel hasil urutan ke 0. Berarti dia akan mencetak 181. Ingat ya, dimulainya itu dari 0. Oke, kemudian bekerja dengan list. Di sini ada partisipan sama dengan list untuk mendeklarasikan list yang kosong, di mana listnya ini kurung buka sama kurung tutup dia masih kosong. Kemudian ada partisipan appendix. Nah, ini untuk menambahkan barang ke akhir list. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan itu adalah string Smith. Appendix, string Smith. Kemudian ini ada string Johnson in partisipan. Nah, ini untuk mencari munculnya elemen dalam list. Johnson ini muncul, Johnson ini ada di partisipan atau tidak? Kalau ada, true. Kalau tidak ada, berarti false. Ada partisipan sort untuk mengurutkan, sorting. Kemudian ini untuk iterasi. Iterasi for has in hasil. Kemudian len ini untuk menentukan berapa panjang list dari hasilnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, itu kita nge-recall materi beberapa pertemuan ke belakang. Nah, ini untuk membuat template game. Nah, ini Natasha boleh di-screenshot dulu biar jadi panduan ketika nanti menyusun tahapan-tahapan pengerjaan. Yang pertama, membuat permainan dengan ukuran 500 kali 500, berarti lebar sama tinggi frame-nya itu 500-500. Kemudian kita tentukan RGB-nya, kemudian kita bikin pengatur waktu, kemudian kita bikin frame per second-nya, membuat kelas atau subclass dari sprite kotaknya tadi, kemudian buat set yang terdiri dari 4 kartu, dan memperlihatkan satu set dalam kartu dalam adegan. Maksudnya dari memperlihatkan set kartu dalam adegan itu adalah kayak tadi, si kartu itu ada beberapa adegan yang ada di dalamnya. Pertama, berwarna hijau kalau kliknya ditekan, berwarna merah kalau kliknya tidak salah menekan. Oke. Nah, ini nanti bikin dulu. Untuk ukuran scene-nya 500 kali 500. Untuk background-nya itu kalau mau RGB-nya sama, 200, 25, 25 boleh. Tapi kalau mau diubah juga boleh. Nanti warnanya boleh bebas. Nah, ini ada flowchart programnya. Kayak tadi, kita harus import dulu modul Pygame, membuat objek latar belakang. Nah, ini pakai yang background, RGB-nya segini, MW, MW fill back. Kemudian ada timer, ini programnya nih. Nah, while true, ulangi sampai dia berlogika true. Nah, kemudian membuat sprite kartu. Nah, berarti kita harus bikin dulu frame-nya, fill, kemudian kita bikin kliknya. Segi 4. Oke, kemudian pada segi 4 itu dia ada text area, membuat segi 4 berwarna dengan label. Kemudian class area, segi 4 berwarna. Nah, kemudian ada segi empatnya berwarna ini kita bagi lagi. Ada segi empat berwarna dengan label, label klik, ada kelas label, ada kelas image. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet, tapi nanti kita coba breakdown satu-satu. Nah, kalau kelas area itu pasti punya konstruktor dan juga ada method.
Konstruktor itu adalah pembentuk dari si kelas area tersebut. Kalau metode itu adalah kayak apa namanya? Metode itu lebih ke si kelas ini nanti dia bisa apa? Kita bisa pasang warnanya, bisa gambar segi empatnya dengan warna yang ditentukan, membuat frame-nya. Nah, itu adalah metodenya. Oke. Nah, kita masuk ke Pygames itu. Oke, silakan Natasha boleh di-share screen. Natasha kalau bisa sambil dibuka proyek yang pertemuan pekan lalu. Diduplikat aja tab-nya coba. Tab-nya diduplikat. Nah, diklik kanan, duplikat. Nah, buka yang project list kemarin. Oke, jangan di copy paste. Ini mah cuma ini aja, cuman buat alat bantu aja. Oke, sip. Sekarang masuk ke game clicker cepat. Nah, ini nanti untuk yang elemen boleh Natasha kerjain nanti aja, nggak apa-apa. Yang penting tadi udah di capture. Nah, ini juga sama. Nanti kalau mau bikin checklistnya tadi udah di capture juga. Nah, sekarang baru deh bikin. Hmm. Urutannya itu tadi ada di slide yang Kak Ena sampaikan sebentar. Desain latar belakang, kelas area, label kelas. Oh ya, Natasha boleh di stop share dulu nggak? Kak Ena mau munculin dulu. Sebentar, mana ya tadi? Oh, ini dia nih. Nih, Natasha capture dulu ini. Ini sebagai kerangka programnya. Oke, sip. Silakan di-share screen lagi. Berarti ada yang pertama menyambungkan dulu, kemudian membuat jendela program, bikin kelas, bikin label kelas. Hmm, Oke, menyambungkan, kemudian dia ada timernya juga, membuat kelas area, label kelas, baru dia looping. Natasha bikin komentar dulu di sini, di yang nomor satu di enter dulu, di enter dulu. Nah, bikin komentar dulu, komen, kutipnya tiga, boleh kutipnya tiga atau tiga boleh. eh Apa tadi tuh? Menyambung modul Pygame. Modul Pygame. Kayaknya ini aja deh, tagar aja deh. Nah, tagar aja. Nah, modul Pygame. Kemudian yang kedua, bikin lagi komen yang kedua. Nah, komen yang kedua berarti membuat jendela program. Oke, yang ketiga, membuat kelas area atau kelas area. Oke, kemudian kelas label, membuat kelas label, membuat kelas label area. Kemudian yang terakhir itu looping. Nah, ini adalah kerangka yang harus Natasha bikin. Kita kerjakan dari bikin modul Pygame dulu. Importnya apa dulu tuh? Import Pygame, Pygame init. Kalau BG ini kan berarti untuk buat jendela, Natasha.
Mm-mm. Di line yang nomor 2, Natasha, line yang nomor 2 dulu. Line nomor 3, sorry. Import time. Oke, udah di delete aja biar naik ke atas. Nah, di bawah, nah itu tadi pygame init, pygame init, pygame.init. Udah, itu untuk yang modul pygame-nya itu. Sekarang bikin jendela programnya. Nah, bikin program untuk membuat jendela program. Ada 4 ya, ada background, ada MW fill, sama waktu. Program display set berapa? Tuh, dimensinya berapa? Oke. Kemudian isi BG-nya, isi BG-nya, isi window-nya, sorry. Window fill BG. Oke. Bikin timernya. Oke, sip, udah beres. Sekarang bikin kelas area. Tuh, kalau kalau di sini yang Natasha itu namanya text area. Nah, yang itu kurang lebih kayak gitu programnya. Tapi nggak usah pakai text area, kelas area. Nah, itu. Develop function init, gitu-gitu. X-nya berapa, Kak? Action 00. Kan kita pengennya di pojok kiri kan? Kalau koordinat si Python kan dia di kiri. Bu, kalau koordinat matematika kan di tengah-tengah kalau 00. Y-nya juga 0 aja dulu, Natasha. Oke. Width sama height-nya samain aja kayak yang tadi. Kalau di game list itu Natasha pakai berapa width sama height-nya? Nah, samain aja kayak gitu. Oke.
Natasha tahu nggak program kelas kelas area ini yang buat bikin apa? Apa? Kalau yang ini nih, yang develop function ini dia untuk membuat, coba Natasha ininya di scroll ke atas. Nah, yang program ini yang Kak Ena lingkarin, ini tuh dia untuk membuat kotak ini nih, untuk membuat kotak ini, tapi bukan nanti yang si garis warna di luar ini, itu nanti ada programnya lagi. Jadi ini kita mau bikin kotak, tapi tanpa garis yang warna pinggirannya ini dulu. Nah, ini taunya dari mana? Taunya dari kita bisa lihat XY-nya ini, kemudian width sama height-nya, lebar sama tingginya. Oke, lanjutkan. Enggak, kalau itu enggak syntax. Kita bikin apa namanya, gambar kotak yang pinggiran warna dulu. Coba ke ini dulu, ke set list, program list ada enggak? Hmm, oke, enggak ada. Balik lagi, balik lagi. Oke, nah sekarang Natasha develop function untuk yang color-nya nih. Untuk color yang ini. Develop function color, self, dalam kurung, self, koma, new underscore color. New underscore color. Nah, bikin program untuk fill color tersebut. Program untuk fill yang mana nih? Coba. Nah, sama kayak gini nih cara bikinnya. Cuman namanya aja yang diganti. Self, fill color. Kan untuk mewarnai. Sama kayak ini, cuman yang diwarnainya beda. Ini nih. Apa? Color apa new color? Nah, new under. Oke. Sip. Oke, kemudian bikin. Nah, kita mau ngasih filling ke program ini nih. Ke program Pygame ini nih. Kita mau ngasih filling. So, develop function fill dalam kurung self. Titik dua. Nah, Natasha masukkan pygame.draw.track. Nah, di bawahnya lagi maksudnya. Nah, itu titik dua tuh setelah ini. Nah, gitu. Pygame.draw.track. R-nya kecil ya. Oke. Dalam kurung yang mau dikasih background BG berarti BG koma masukkan variabel self fill color koma self rectangle. Oke. Nah, ini Kak Yana kasih program untuk membuat garis tepi luar ya. Itu ininya, programnya Natasha. Oke, nah program yang ini, yang tadi Kak Yana kirimkan, ini adalah program yang mau kita untuk membuat garis tepi warna ini. Nah, kalau Natasha perhatikan, di sini ada thickness-nya atau ada ketebalannya. Nah, di sini kita bisa atur ketebalannya. Kalau ketebalannya tidak kita atur, nanti warnanya akan bertumpuk antara warna kuning sama warna biru yang sudah kita tambahkan. Makanya ini ada program thickness, di mana kita bisa mengatur ketebalan dari si garisnya. Oke, sekarang bikin label class area. Ada nggak label class area di situ? Coba ke atas.
Oh, ini Natasha program yang eh, program yang buat ngatur font. Kalau nggak salah pernah ada bikin program ngatur font. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ada nggak ngatur font? Ah, itu tadi tadi bukan. Yang tadi apa? Yang tadi? Tadi ngebuka di mana? Tadi terakhir Natasha buka yang mana? Nah, itu tuh, tuh. Nah, ini nih. Yang ini nih, Natasha. Program yang ini, nah, bikin. Tapi nanti namanya itu kelas label area, baru develop functionnya yang ini. Aku di copy aja dulu. Nah, namanya di sini kelas label area. Dalam kurung area. Areanya dalam kurung. Kan kita mau masukkan tulisannya itu dalam area area kotak kan? Nah, ini adalah untuk memasukkan label klik pada area. Area ini yang mana? Yaitu area itu yang tadi udah kita bikin, yang kotak warna kuning sama garis pinggir warna ungu ini. Nah, ini program label area itu adalah untuk menambahkan klik ini nih. Nah, ini kan tadi kan klik ini kan dia adalah label. Label yang terdapat pada area. Oke, sebentar. Self text, size, oke, text color. Ini jangan pakai matcha. Soalnya Natasha ini belum bikin variabel matcha. Berarti pakai RGB. Jangan sama. Kalau sama itu nanti dia nutupin background. Sama kayak background. Kecuali kalau Natasha di atas bikin variabel matcha masukin RGB. Lebih mudah yang mana? Bikin variabel matcha masukin RGB atau langsung masukin RGB-nya? Silakan. Siap. Nah, ini yang duanya dihapus Natasha, yang dua ini dihapus. Sebentar. Yang dihapus itu ini self text. Sorry, yang ini yang dihapus yang ini, yang tengah-tengahnya. Nah, oke, true tracks. Oke, sip. Kemudian program draw. Kita baru baru bikin ini aja kan, baru bikin set text-nya dulu. Sekarang bikin program draw. Coba dicari kita pernah bikin draw. Nah, itu tuh. Dev draw self of ini harus. Yang itu tuh. Betul. Tapi yang tengah-tengahnya hapus lagi Natasha. Oke, def draw, self, shift X, 0, shift Y, 0. Nah, di enter. Di yang tadi. Di sini nih. Di sini, di enter. Nah, bikin fill. Self fill. Self fill. Kan kita mau ngasih isian pada self-nya. Oke. Ini namanya frame bukan yang di atas. Natasha kasih nama frame bukan di atasnya. Bukan frame, tapi window kalau Natasha. Oke. Window, self image. Oke, sip. Nah, sekarang Natasha bikin, jangan looping dulu. Kita mau bikin ini, mau bikin warnanya. Oke. Natasha pilih 3 warna. Warna apa aja? Boleh bebas.
Pilih RGB-nya dulu, warna apa? Untuk yang tadi ya, untuk yang pengganti warna kuning, pengganti dark blue sama blue-nya. Pilih tiga. Oh, kasih nama warnanya apa? Pakai huruf besar. Kapital semuanya maksudnya. Oke, bikin dua warna lagi. Dalamin. Dalamin. Oke. Sip, sekarang bikin variabel card atau kartu boleh. Card sama dengan kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Kurung kurawal. Kurung kurawal. Kurung siku. Sorry, sorry, sorry. Oke, diantar. Nah. Diantarnya setelah kurung kurung siku tutup. Nah, enter. Bikin cardnya 6, 6, 6, number 6, num, underscore card. Nah, cardnya bikin berapa tadi? Bikin 4. Sama dengan 4. Oke, enter lagi. Kita kasih koordinat X besar sama dengan 70. Oke, udah nggak perlu Y-nya, udah perlu, udah perlu. Oke, sekarang program loop. Bikin program perulangan yang range-nya itu cuma 4 kali. Sesuai dengan jumlah number card-nya. Perulangan yang ada range-nya itu berarti apa programnya? Kalau ada skalanya, ada rentangnya berarti for I in range. Range-nya dari 6 card. Nah, jadi nanti kalau 6 card-nya dirubah itu ikut ngerubah. Nah,
Nah, sekarang bikin untuk yang kotaknya dulu. New card, new underscore card. Oke, sama dengan label. L-nya besar ya. Label, dalam kurung, masukkan X. X-nya X yang kayak di atas ya, oke betul. Koma, sebentar. Ini tuh warnanya, oke. Coba 170,70, 100. Natasha, si kartunya mau warna apa? Mau blue, green, atau cream? Oke, sip. Oke, enter. Bikin ini, bikin outline cardnya. New underscore card dot outline. Outline-nya mau warna apa? Oke. Oke, kemudian koma, cream, koma, 10. Oke, sekarang bikin tulisan klik pada new card-nya. New card, no, no, no. Bikin tulisan new card, dot apa? Nih, dot apa nih? Kan ini udah ditentuin. Set text, betul. Oke, dalam kurung, string apa? Mau klik atau tekan tulisannya? Bebas. Oke, koma, 32. Sekarang appendix card, card dulu baru appendix. Card dot appendix. Jadi appendixnya kemana? Ke new card. Nah, new card. Oke, enter lagi. Baru kita akan ngerubah nilai X yang 70-nya itu ditambah 100. X sama dengan X ditambah 100. Oke, sekarang program true-nya. While true, hmm, kita mau mencari kartu tersebut ada nggak di kartunya? Oh, Natasha ini nih, yang appendix ini cardnya pakai S. Jadi ada dua ini apa? Ada dua yang berbeda. Sebentar, 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 sebentar. Kak Ena cek dulu. Card, new card, 6 card. Oh ini nih, yang ini pakai S di belakangnya. Oke, yang bawahnya juga pakai S. Bawahnya lagi pakai S. No, kalau itu tidak perlu. Card, nah itu new cards. Nah, gitu. Jadi ada dua ya, ada card sama new cards. Oke, for apa nih? Kita mau cari cards dalam card. Mau nyari card dalam cards. Mau nyari cards dalam card. For cards in card. Nah, gitu. Ntar Kak Ena cek dulu sebentar. Hmm, ini ada, ada. Oke, sip. Oke, oke. Card draw, card dot draw 10,30. 10,30. Oke, sejajar sama for. Nah, bikin ini update display. Pygam
dot display update. Display dot update. Kurung buka tutup. Jam take. Nah, nah, di enter. Nah, 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 di enter. Itunya gabungin. Nah, ntar jam tick APS-nya pakai 40. Jam tick. Natasha, kalau di atasnya pakai jam atau pakai apa namanya? Kalau Natasha, waktu, waktu detik 40, APS-nya 40. Oke, dicoba. Bismillah. Oh, tidak terdefine. Ada cek. Katanya tidak terdefine. Oh, kurang ini, kurang pygam. Pygam dot display. Nah, coba. Modul tidak ada atribut tick. Oh, bukan tick. Time. Oke. Apalagi katanya tuh. Apa katanya? Oh, MW. Natasha namanya apa? Bukan MW kalau Natasha. Natasha bukan MW namanya. Tapi window. Apalagi tuh. List tidak punya atribut draw. Card.draw. Card.draw. Yang mana sih tadi yang error? Yang itu ya. Card. Dot. Set. Oh, cardnya pakai S. Oke, apa lagi itu? Cannot set properties on define setting fill style. Itu untuk dev fill, self pygame draw dot rectangle, bega self fill color, self dot rect. Udah bener kok. Pygame dot draw dot rectangle, bg, self dot fill underscore color, self dot rect. Oke. Sebentar. Type error cannot set properties of undefined setting fill style. Fill color. Oh, sebentar. Dev color, self new color, self fill color, new color, dev fill self pygame dot draw dot rectangle, background self dot fill color, self dot rect. Udah bener kok. Aduh, apa nih yang salah? Bentar. Harus dicari dari atas. Coba Natasha ke atas dulu. Import game, import time, pygame init, background. Oh, Natasha. Ini yang devil-nya, ini bukan BG, Natasha. Ini bukan BG nih. Tab. Ini, nah, yang ini, yang bawah. Nah, itu bukan BG tapi window. Natasha namanya window. Nah, saya pelan-pelan. Natasha kliknya ganti warnanya, ini nggak kelihatan. Tulisan kliknya, berarti yang krimnya nih. Ganti sama yang lebih berwarna. Dia itu akan ngikutin ini, Natasha akan ngikutin settingan warna ini. Jadi kalau mau ngerubah, yang ngerubahnya warna ininya. Cari warna yang ini apa? Yang terang-terang. Di kalkulatornya cari warna yang terang.
Sebentar. Kalau tiga duanya dirubah, coba Natasha. Jangan tiga dua. Berapa coba? Misalnya berapa ya? 35 coba. Berubah nggak warnanya? Oh, enggak ngaruh. Oke deh, nanti bisa di atik aja itunya apa sih warna-warna. Oke, ini belum bisa diklik ya. Kita baru bisa bikin ini aja. Baru bisa bikin si kartu sama si label-labelnya dulu. Oke, ini udah oke ya. Tadi udah muncul. Nanti akan kita lanjutkan. Berarti masih ada dua pertemuan lagi. Part 2 sama part 3. Jangan lupa di checkboxnya diklik dulu, kemudian submit. Ini klik aja semuanya kan. Kenapa? Semuanya diklik aja. Semuanya diklik aja. Nah, oke, sip. Nanti Kak Ena cek ya. Nanti untuk dua pertemuan ke depan, nanti kita akan tambahkan program biar nanti bisa kita klik pakai mouse. Oke, sip Natasha. Sudah bagus, udah nggak ada yang error lagi. Nanti untuk yang tadi bikin mind map sama checklist nanti bisa dikerjakan setelah Zoom ini berakhir ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu ndak? Aman ya? Oke, nanti Natasha tinggal pelajarin aja apa namanya sintak-sintak programnya. Tadi kan ada beberapa yang Kak Yana pandu ya, ini dikasih ini, kasih ini, kasih ini. Nanti Natasha coba pelajari kembali, kira-kira sintak ini tuh fungsinya untuk apa. Oke, sip Natasha. Ada yang kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebentar. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Kita tutup dengan foto bersama dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Aman ya? Oke, sip. Waktu juga sudah habis. Kita tutup foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Natasha untuk pertemuan hari ini. Kita sudah menyelesaikan part yang ke satunya. Nanti part 2 sama part 3 kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Silakan nanti pelajarin sintak-sintak programnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, boleh banget. Oke. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Selamat malam. Dadah. Terima kasih.